Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ihsan Anugrah dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Bina Dharma. Nomor induk mahasiswa 2017200016 dari kelas TE3SP. Kali ini kita bakal ngebahas tentang PCB dan project board, atau juga biasa disebut dengan breadboard. Oke. PCB adalah singkatan dari Print Circuit Board yang dalam bahasa Indonesia sering dinamakan menjadi papan rangkaian cetak atau papan sirkuit cetak. Nah, biasanya PCB ini berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktornya. Nah, PCB ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Austria yang bernama Paul Esler pada tahun 1936. Nah, Paul Esler sendiri ini menggunakan PCB pertama kalinya di sebuah rangkaian radio. Kemudian, pada tahun 1943, di Amerika Serikat mulai dimanfaatkan teknologi PCB ini untuk radio militer dalam skala yang lebih besar. Nah, 3 tahun setelah Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1948, PCB mulai digunakan untuk produk-produk komersial oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Oke, yang berikutnya adalah tentang lapisan PCB. Nah, secara struktur PCB seperti kue lapis. Jadi bentuknya seperti kue lapis ya, seperti di gambar tuh. Nah, terdiri dari beberapa lapisan yang dilaminasi menjadi satu kesatuan yang disebut dengan PCB. Nah, PCB ini sendiri ada beberapa lapis, yaitu lapisan pertama, yaitu tembaga atau single sheet. Ada juga yang berlapis dua lapisan tembaga atau double side. Dan ada juga PCB yang memiliki beberapa lapisan tembaga atau sering disebut dengan multi-layer PCB. Nah, berikut adalah struktur dan komposisi standar dari PCB seperti gambar di bawah itu. Jadi, ada seal screen, ada solder mask, ada tembaga, substrate, tembaga, solder mask, dan seal screen lagi. Jadi seperti kue lapis ya teman-teman. Terus di antara lapisan PCB itu ada bahan-bahannya. Nah, berikut adalah bahan-bahannya PCB, yaitu ada substrate atau lapisan landasan. Nah, lapisan dasar atau landasan ini biasanya disebut dengan substrat. Bahan substrat yang paling umum digunakan ada FR2 dan FR4. FR2 atau flame resistant 2 adalah kertas bonding resin sintetis, yaitu bahan komposit yang terbuat dari kertas yang diresapi dengan resin plastik formaldehydphenol. Sedangkan FR4 atau flame resistant 4 adalah anyaman fiberglass yang dilapisi dengan resin epoksi. Sedangkan FR4 ini memiliki daya serap air yang rendah, properti isolasi yang bagus, serta tahan suhu panas hingga 140 derajat Celcius. Nah, namun PCB yang berbahan FR4 lebih mahal dibandingkan dengan PCB berbahan FR2. Terus ada bahan berikutnya itu tembaga atau chopper. Nah, lapisan PCB berikutnya adalah lapisan tembaga tipis yang dilaminasi ke lapisan substrate dengan suhu tinggi tertentu dan perekat. Tergantung pada jenis PCB-nya, lapisan tembaga bisa tipis yang dilapisi satu sisi substrate untuk jenis single side PCB. Nah, sedangkan untuk double side PCB, terdapat lapisan tembaga tipis di dua sisi-sisi substrate-nya. Gitu, teman-teman. Lalu berikutnya ada bahan berikutnya yaitu ada solder mask. Nah, solder mask ini adalah lapisan di atas lapisan tembaga yang berfungsi melindungi tembaga atau jalur rungtau dari hubungan atau kontak yang tidak disengaja. Nah, lapisan solder mask ini hanya terdapat pada bagian-bagian PCB yang tidak disolder. Sedangkan bagian yang akan disolder tidak ditutupi oleh lapisan solder mask. Nah, lapisan solder mask ini juga dapat membantu para pengguna PCB untuk menyolder pada tempatnya sehingga mencegah solder short atau hubungan singkat solder. Nah, lapisan solder mask ini biasanya berwarna hijau, namun ada juga yang berwarna lain seperti warna biru dan merah. Terus bahan berikutnya ada seal screen. Nah, lapisan setelah solder mask ini atau di bawahnya adalah lapisan seal screen yang biasanya berwarna putih atau hitam. Namun, ada juga seal screen yang warnanya lain seperti warna abu-abu, warna merah, bahkan ada warna kuning keemasan. Gitu, teman-teman. Oke, berikutnya ada jenis-jenis PCB berdasarkan jumlah lapisannya. Itu tadi ada single side PCB atau yang terdiri hanya satu lapisan tembaga. Terus ada double side PCB, biasanya rangkaiannya 2 cetak. Jenis PCB ini tertempel di kedua sisi substrate. Tembaganya itu tertempel di antara sisi substrate PCB. Nah, yaitu
yang berfungsi juga sebagai jalur penghubung antar satu lapisan tembaga di satu sisi dengan lapisan tembaga di sisi lainnya. Terus ada multi-layer PCB, jenis PCB ini yang terdiri dari beberapa lapisan tembaga yang dipisahkan oleh lapisan insulator. Biasanya terdiri 4, 6, 8, 10, hingga 16 lapisan. Oke, jenis-jenis PCB berikutnya ada rigid PCB, yang jika ditambahkan dalam bahasa Indonesia, rigid berarti kaku. Jadi PCB ini nggak bisa dilipat ataupun nggak fleksibel gitu. Jadi emang terbuat dari bahan substrate yang seperti fiberglass, sehingga memang sengaja dibuat untuk tidak dapat dilipat atau dibengkokkan. Kemudian ada flat PCB atau flexible PCB, yang dimana PCB yang substratenya terbuat dari bahan plastik yang fleksibel. Jadi bahan dasarnya ini memungkinkan PCB dibengkokkan tanpa merusak rangkaian yang ada pada PCB tersebut. Terus yang terakhir ada rigid flat PCB, yang merupakan gabungan dari teknologi rigid PCB dan flat PCB, yaitu terdiri rigid PCB dan flexible. Nah, umumnya rigid PCB ini bisa dihubungkan dengan flat PCB. Nah, untuk gambarnya kalian bisa lihat di bawah, yaitu rigid PCB, ada flat PCB yang di tengah, terus ada rigid flat PCB yang di kanan, gitu teman-teman. Oke, kita ke materi selanjutnya yaitu breadboard atau project board. Nah, breadboard sendiri adalah papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Nah, nantinya breadboard ini akan dilakukan prototype atau uji coba tanpa harus melakukan solder. Jadi adalah papan yang dimana papan ini tuh nggak usah disolder gitu teman-teman. Jadi bisa digunain tanpa harus melakukan solder. Nah, itu adalah keuntungannya gitu. Jadi keuntungannya breadboard ini adalah komponen-komponen yang dirakit tersebut tidak akan mengalami kerusakan. Jadi bisa bongkar pasang gitu teman-teman, atau bisa dirangkai kembali. Nah, umumnya breadboard terbuat dari bahan plastik yang juga sudah terdapat berbagai lubang. Nah, lubang tersebut sudah diatur sebelumnya sehingga membentuk pola yang didasarkan pada pola jaringan di dalamnya. Nah, selain itu, breadboard yang bisa ditemukan di pasaran umumnya menjadi 3 ukuran. Pertama ada yang dinamai mini, kedua ada medium, dan yang terakhir ada large board. Nah, untuk yang gede atau yang large board yang memiliki kurang lebih 170 titik gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke prinsip kerjanya. Terus setelah pengertiannya, di sini kita bahas ke prinsip kerjanya. Nah, prinsip kerjanya ini yaitu papan ini adalah solderless, atau dimana merupakan sebuah papan yang tanpa disolder, yang bisa digunakan kembali gitu. Anda juga bisa bereksperimen berbagai sirkuit elektronika. Nah, salah satu contoh yang bisa Anda terapkan adalah rangkaian pada lampu disco, dan juga merupakan rangkaian flip-flop. Nah, secara umum seperti di bawah itu gambarannya teman-teman. Nah, setelah Anda mengamati gambar yang ada di sebelah tadi, kalian bisa paham tuh breadboard itu gimana. Terus ada 2 pasang pada jalur bawah dan atas koneksi secara horizontal sampai menuju ke bagian tengah pada breadboard. Nah, biasanya ia akan difungsikan sebagai jalur dari tombol power maupun juga jalur sinyal. Beberapa contohnya adalah digunakan untuk jalur komunikasi maupun clock. Terus 5 lubang yang terdapat di komponen bagian tengah digunakan sebagai lokasi untuk melakukan perakitan komponen. Nah, jalur kelima ini biasanya dikoneksikan secara vertikal sampai menuju ke bagian tengah pada breadboard. Terus ada yang terakhir yaitu pembatasan pada bagian tengah breadboard biasanya difungsikan sebagai tempat untuk menancapkan IC. Itu teman. Jadi sekian dari presentasi saya tentang perbedaan dari PCB dan project board. Perbedaan signifikannya adalah kalau PCB itu adalah papan sirkuit yang dimana prosesnya itu memerlukan tindakan solder gitu teman-teman. Jadi untuk mengkoneksikan rangkaian elektronik ke elektroniknya sendiri itu menggunakan solder, dan biasanya ini sekali pakai ya teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk breadboard sendiri itu atau project board ini biasanya untuk simulasi atau bisa digunakan untuk dirakit kembali karena papannya ini sendiri tidak memerlukan
solder gitu, atau solderless gitu. Jadi bisa digarisbawahi PCB dan project board ini merupakan sama-sama papan, tapi dalam penggunaannya lebih kompatibel buat simulasi atau buat coba-coba itu lebih baik ke project board gitu, karena tidak menggunakan solder yang dimana tidak merusak komponen, tidak merusak komponen elektrika, dan bisa dirakit kembali gitu. Sekian pembahasan tentang PCB dan project board dari saya, Iksan Anugrah. Atau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf gitu. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.